Insya Allah ini masjid diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita peringatan Isra Mi'raj sekaligus tawafufan. Isra Mi'raj itu Bapak Ibu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra-nya Nabi dari masjid ke masjid. Kenapa bukan dari rumah Rasulullah ke masjid? Ada apa di balik Isra Mi'raj ini? Isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa Isra-nya Rasul dari masjid ke masjid? Ternyata jawabannya luar biasa. Apa jawabannya? Ketika Nabi masuk surga, Nabi melihat satu-satunya bangunan yang masuk surga masjid. Bukan apartemen, bukan hotel, bukan mall. Apa? Bukan apartemen, bukan istana presiden yang masih diributin belum kelar ini urusannya. Bukan apartemen, bukan mall, bukan istana negara. Ternyata satu-satunya bangunan yang masuk surga itu masjid. Ada dialog Nabi. Ya masajid. Kalau ilmu nahu masajid itu jamak taksir. Wahai masjid-masjid, ini luar biasa. Anakum bil jannah, wahai masjid-masjid, engkau sudah di surga. Mandunia, ini biar gampang dan biar pakai bahasa Betawi ini Pak ya. Betawi, biar gampang pakai bahasa tadi ya. Nabi melihat itu masjid-masjid masuk surga. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa, yang ketiga Masjid Nabawi, yang keempat Masjid Quba, yang kelima Masjid Qiblatain. Kira-kira Masjid Al-Ihsan urutan berapa ya? Urutan kira-kira urutan berapa kira-kira? Nih kita kayak begini. Ini masjid pasti masuk surga, yang belum pasti kita ini yang belum pasti masuk surga. Betul. Betul. Masjidnya pasti masuk surga, kita nih yang belum tentu masuk surga. Ada dialog lagi belum kelar ini Pak. Kali ini tadi kita DKI urutan 1000 orang mereka Alisa 1025 tanya. Pokoknya harus surga nih. Ya masajid anakum bil jannah, wahai masjid engkau udah di surga. Nabiya, siapa yang engkau akan panggil? Ini biar gampang Pak, biar gampang. Ini masjid Al-Ihsan masuk surga. Nabi nanya, wahai masjid Al-Ihsan, siapa yang engkau panggil? Yang pertama, ada 2 orang yang dipanggil masjid Al-Ihsan. Nabi nanya, siapa yang engkau panggil yang pertama? Siapa kira-kira yang pertama? Siapa? Ini Mama Gus. Mama Gus. Kagak pantas dulu di surga. Kalau anak surga mampus bunga maju. Terus di spare part lagi beliau reparasi lagi to be sweet 17. Emang beliau siapa dia? Mertua bukan. Yang pertama bukan lembut, bukan. Kamu ingat apa? Bukan lembut, bukan lewat lembut. Jole. Siapa? Jole mah Jole. Muadzin, kata beliau muadzin bukan yang pertama, bukan muadzin yang dipanggil. Oh, Mas Agus bukan. Jole bukan guys. Muadzin bukan, siapa kira-kira? Yang pertama yang dipanggil Zansan. Imam bukan imam. Bingung bukan
ada dua. Yang pertama, man anfaqa amwalahu ilal masajid. Yang pertama yang dipanggil yang menginfakkan hartanya terus. Yang pertama yang ini. Lalu dia usia di mana, posisi mana orang terima manusia kita. Nah yang beliau kedua, tadi kan saya tanya yang pertama. Yang kedua yang umur masajid Allah. Yang kedua yang dipanggil orang yang meramaikan masjid. Merebut DKN, muadzin itu yang meramaikan masjid. Tapi yang pertama orang yang infak dulu. Apa bedanya Ustaz? Orang infak pasti ngeramein. Orang ngeramein belum tentu. Sampai apa gitu? Ulangi lagi. Orang datang ke masjid belum tentu orang yang infak pasti datang ke masjid. Itu bedanya. Tadi kan sholat Jumat nih, nanya aja nih ya. Tadi sholat Jumat di dompet 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, sama 2.000, kira-kira masuk kotak gimana? Ulang lagi. Tadi sholat Jumat di dompet 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, sama 2.000, kira-kira yang masuk kotak yang mana? 100.000. Borong. 100.000. Itu saya yakin 100.000 salahnya udah. Salahnya, salahnya sesuai itu berikan. Ibu nih, kita kan kalau dapat rezeki ya, dapat rezeki Pak, Masya Allah. Dapat rezeki kan kita bilangnya terima kasih. Ulang lagi, dan apa? Dapat rezeki, jawabannya terima kasih. Masya Allah. Kita nih karena terima kasih itu berarti itu ada filosofinya. Terima kasih itu artinya habis terima jangan lupa. Ulang lagi. Terima kasih itu artinya habis nerima jangan lupa. Kalau ibu kagak mau ngasih, abang kagak mau ngasih, jangan bilang terima kasih. Bilangnya gimana Ustaz? Terima-terima ya. Emang apa tuh terima-terima? Saya kagak mau ngasih. Terima kasih itu habis nerima jangan lupa. Ada juga begini Bu Pak. Terima kasih, mau terima, terima kasih. Kita kan kasih sayang, kasih sayang, kasih yang kita kagak sayang. Betul ya? Nih lagi kita belum kasih sayang belum. Kasih sayang itu kasih yang kita sayang. Kalau kita kasih sayang 100.000 yang dikeluarin, kalau 5.000 yang dikeluarin, itu artinya kasih yang kita kagak sayang. Masya kalau masjid ini al-ihsan masuk surga. Jangankan masuk masjidnya Pak. Tadi Tuhan itu menyampaikan. Ala adullukum qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah, kasratul khutaa ila masajid. Wahai sahabat, mau kagak dosa-dosanya dihapus, diangkat derajatnya, usahanya lancar, dagangnya lancar, bocah nurut dia pada sehat, anaknya pinter cerdas dapat beasiswa, diangkat keluarganya. Mau kagak dosa dihapus, diangkat derajatnya? Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, kami pengen ya Rasulullah. Apa jawabannya? Qala kasratul khutaa ilal masajid, banyakin langkah ke masjid. Jadi abang ibu kok kalau ke masjid ini langkahnya dikulli khutbah ilal khutbah, langkahnya aja dihapus dosa-dosanya. Masya barang itu rumah di mana bang? Jauh dekat? Kalau boleh jauh dekat deh. Di mana? Oh
di sini masjid. Saya kasih ilmu bang ya, beliau rumahnya masjid. Berarti apa pahalanya dikit. Besok jam 2 nih, alam merah jadi. Oh, sampai kampung sawah. Lu mau orang ngomong mau ke masjid Al-Ihsan, lu bukan tinggal di situ, biar hapus dosa saya. Langkahnya saja menghapus dosa, apalagi hadir sama kiai kita. Berkahnya naik ibu, masya Allah. Orang kalau berkahnya naik itu berkahnya apa? Keberkahan, berkah yang paling kita rasain hidup tenang itu berkah. Emang berkah itu tenang? Berkah itu hidup tenang. Kenapa saya bilang berkah itu hidup tenang? Masya Allah Pak. Bapak kan lihat itu, masya Allah beras saya di mana penampilan lagi salah milih sih. Keberkahan kalau lagi hadir di masjid, masya Allah. Di antaranya ketenangan dan pasti sholatnya beda derajatnya. Kalau sholat 2 di masjid pahalanya derajatnya 20 berapa ya? Kalau sendiri pahala derajatnya 1 derajat. Nah ini Pak saya jelasin Pak, ini biar bias. Apa sih standarisasi 27 derajat? Derajat Celcius itu ya begitu Pak? Bukan itu. 27 itu Pak, tingkat diterimanya sholat jamaah pasti diterima kosong. Apa pasti diterima? Nih lihatin Pak, sholat itu di luar biasa sholat jamaah. Yang pertama Allah lihat imamnya. Tuh lihat imamnya. Ihdinas siratal mustaqim. Fasih bacaannya, tajwidnya, makharijul hurufnya, Allah lihat yang pertama imamnya. Ustaz imamnya kurang fasih. Maaf ya, imamnya kurang. Apa masih diterima? Tetap diterima. Allah lihat makmumnya. Masya Allah. Ulang lagi, yang pertama Allah lihat, yang kedua Allah lihat. Ustaz cuma sedikit makmumnya, tapi saya lihat ini nggak tahu saja di ini alhamdulillah katanya di sana Ustaz di Al-Ihsan subhanallah bapak-bapaknya luar biasa. Kalau subuh berduk di masjid, Johor di masjid, berduk asar di masjid, maghrib, isya berduknya maksudnya hawar bermerah. Allah lihat imamnya. Ustaz mamu sedikit, Allah lihat. Maaf, kalau mamunya kurang soleh, maaf ya, imamnya orang awam, Allah lihat barisannya. Maka ini dibikin barisan ini. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna tasbih sumri kama sholat. Rapatkan luruskan barisan itu, rapatkan luruskan. Allah lihat barisannya. Agak belemetan. Ulang lagi, yang pertama Allah lihat ini, yang kedua Allah lihat nah, yang ketiga Allah lihat dari. Nah ada lagi Pak. Yang keempat Allah lihat siapa yang paling tua di masjid Al-Ihsan. Siapa sih Pak? Siapa paling tua di sini Pak? Mana? Mana Gus? Paling tua mana? Anak Firaun. Siapa kira-kira kalau selain Bang Agus yang paling tua, apa kira-kira di sini? Siapa paling tua? Ya? Pokoknya paling tua tadi, paling terasa itu angkong. Allah menghargai engkau karena engkau ini makhluk langka. Makhluk langka, makhluk beliau ini maksudnya. Kenapa dihargai? Kalau aki-aki ke masjid beda. Udah banyak yang gandulin, asma gandulin, asam urat gandulin, bongeng gandulin, ngungkuknya di lama. Itu aki-aki itu biar. Ulang lagi Pak, beda halnya di koma yang udah beda. Pertama Allah lihat ini, yang kedua Allah lihat nah, yang ketiga Allah lihat dari, yang keempat Allah lihat aki.
yang Mas. Siapa Ustaz yang dilihat? Yang dilihat bocah yang paling kecil, bocah paling kecil. Jadi bocah jangan diarung-arungi, jangan. Nanti berisik Ustaz, bocah enggak apa-apa, bocah berisik wajar. Nanti juga bocah yang kagak wajar. Hati-hati apa berisik. Cuma kan diatur. Bocah berisik kalau ngumpul, kalau kagak ngumpul kagak berisik. Masya Allah. Udah boleh bersama aja nih. Lanjut. Saya tadi udah WA sedikit Pak Yudi, saya mau ambil dari syuting nggak ada kalau capek terlalu lelah, jadi saya ada tidak bersih tadi alhamdulillah. Jadi udah saya buka tadi putusan ya Allah saya hadir tadi alhamdulillah. Tadi maghrib di syuting saya makanya ada telat di syuting dulu tapi alhamdulillah doain aja sehat doa. Jadi Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Bagaimana menyambut bulan suci Ramadan? Kalau orang hati sampai bukan hanya sekedar ini masuk surga, rajulun qalbuhu mu'allaqun ilal masajid, ada 7 golongan di antara 7 golongan tersebut ada naungan Allah, ada kelas VIP. You know VIP? Do you know VIP? VIP is the meaning very important person. You understand? Udah iya udah. Nanti di badan mahsyar ada kelas VIP, orang-orang pada kepanasan dia dapat naungan Allah. Orang-orang pada kepanasan dia dapat yauma la dzilla illa dzilluh, dapat naungan Allah. Siapa? Orang yang keikat hatinya ke masjid. Di hati Pak, bukan dekat rumahnya masjid, bukan hatinya keikat apa kagak. Kalaupun rumahnya dekat, toangnya masuk ke rumah, hatinya agak keikat, berat nggak kira-kira ke masjid? Rumahnya jauh, tapi hatinya keikat sama masjid, maka ringan langkahnya. Dekat itu bukan dekat letak geografis, tapi dekat itu dekatnya rasa, karena rasa kagak pernah bohong kata sedap. Rasa kagak bohong kata sedap. Jadi ada rasa kagak hatinya ke masjid. Jadi Bapak Ibu sekalian ini pasti dipanggil Masjid Al-Ihsan, karena yang kedua tadi orang-orang yang ya'muru masajid Allah, yang meramaikan Masjid Al-Ihsan. Alhamdulillah. Ada kiai tadi tawakufan. Tawakufan apa maksudnya? Di depan ada acara penting, ada acara hajatan, jalannya ditutup. Kenapa ditutup? Karena ada acara hajatan, berarti penting itu terpakai jalan. Jalan sebelah sini ada yang meninggal, jalannya ditutup. Kenapa? Menghargai, menghormati. Sama pengajian ini tawakufan ditutup, menghargai syahrul Ramadan, menghargai bulan suci Ramadan. Amalan apa Ustaz yang paling bagus dianjurkan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Amalan yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak baca Qur'an. Ustaz, saya udah tua, kagak bisa baca Quran Ustaz. Maaf ya, kagak bisa baca Quran. Habis di 5 saya coblosan Rabu, malam sudah pulang umroh. Subhanallah, itu macam-macam jamaahnya. Ada yang kumpulin, yang kumpulin ya. Ada yang kumpulin aki-aki, ada yang masalah saking kagak bisa baca Quran. Ustaz ini bagaimana nanti saya tolak? Bapak ikutin saya, itu ada buku panduan baca aja, ikutin saya. Ustaz saya nggak bisa ngaji, saya udah tua berangkat, saya sibuk dagang Ustaz, saya kagak ngaji, nyesel Ustaz kagak bisa baca Quran. Kira-kira baca apa? Orangnya bawel banget, banyak lu nanya. Saya bilang udah ikutin saya, kagak bisa Ustaz. Nanya lagi baca apa? Saya sewa dikit, agak dikit sewa. Ya udah baca buku, baca buku. Nanya lagi bu, masih sewa saya berapa kali Ustaz? 1000. Habis sholat kan minum air zam-zam sambil melihat kabar.
Beneran Pak? Iya Ustaz. Kulhu dan jangan Pak Kulhu orang kreatif aja. Jangan itu ya. Jadi bapak saya nggak bisa baca Quran. Wa qala Imam Ali karramallahu wajhah di dalam kitab Masail Jinniyah, di dalam Masail Jinniyah, kitab Masail Jinniyah berkata Imam Ali, wa man qara'al Qur'ana bila wudu'in, barang siapa baca Quran enggak punya wudu, dikul harbin di akhir amsalihah, satu huruf pahalanya 10. Emang boleh saya baca Quran enggak pakai wudu? Boleh. La yamassuhu illal mutahharun, dengan syarat tidak mengganggu. Bapak diundang tahlilan selamat kan baca Quran, baca Quran, bapak nggak punya wudu, maka orang yang baca Quran pahalanya tidak punya wudu, pahalanya 10. Ibu besok kan kalau puasa nggak masak tuh ya, kagak belanja, habis sholat subuh depan rumah, Pak Ibu habis sholat subuh depan rumah duduk baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Sadaqallah. Boleh kagak? Boleh. Yang 10, sin 10, kalau baca 5 kali udah pahalanya 100. Masya Ustaz, saya udah bosan Yasin, ganti boleh gak yang lain? Boleh. Depan rumah, ibu duduk deh depan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Toha, 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 Toha. Ada yang nyaut apa kok? Bukan sayur namanya Toha. Mau manggil saya? Kagak lah. Lah kan nama saya Toha. Itu nggak manggil saya lagi ngaji Ustaz Pak, lagi ngaji kata Ustaz. Oh itu 10, hak 10, kalau dibaca tuh sama 5 kali pahalanya 100. Ustaz Yasin udah bosen, Toha udah bosen, boleh gak saya ganti? Boleh. Depan rumah duduk tuh sama yang pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, 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 Sadaqallah. Tetangganya kaget, ya Allah, Allah tetangga kita kona-kona. Nah pas sudah sampai nun, ya mati bacaan bukan syahrul rumah. Saya tanya Pak Ibu, seringan megang Quran apa handphone? Berapa Pak Bapak Ibu seringan megang Quran apa handphone? Lagi seringan baca WA apa baca Quran? Sama berarti yang saya berikan. Ayo tidak spesial. Jadikan Ramadan ini momentum yang baik. Kita isi dengan baca Quran. Tawakuban nyanyi bukan berhenti nyanyi. Mari kita baca Quran, baca sholawat, biar rumah kita semakin barokah. Amin ya rabbal. Pas sudah jam 10 kondisi saya memang kurang sehat karena ada beberapa acara besok sampai malam sampai di Gunung Putri, jadi saya harus jaga kesehatan. Baca Fatihah, mohon kepada Allah guru-guru kita yang ada di sini, Pak di sini.